Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Bersama Yesus kita luar biasa. Kakak harap adik-adik masih dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita bertemu kembali untuk beribadah di tanggal 12 Juli 2020. Sebelum kita mulai beribadah, mari siapkan hati kita dan jangan lupa Alkitabnya. Sekarang untuk memulai ibadah kita, mari berdiri, kita menyanyikan pujian dari Kidung Ceria 151, Aku Bersukacita. Aku bersukacita, aku bersukacita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Aku bersukacita, aku bersukacita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Adik-adik, mari kita satu dalam doa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau masih memberikan kesehatan dan nafas kehidupan untuk kami, walaupun kami masih beribadah di rumah masing-masing. Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur 135 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama ya. Mazmur 135 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Hanya Tuhan yang patut dipuji. Haleluya. Pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik, bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Mari adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi kembali dari Kidung Ceria 217, beri padanya bait pertama dan bait yang kedua. Halo adik-adik, apa kabar? Sehat-sehat selalu bukan? Sebelum mendengarkan cerita, kita mau berdoa, minta pimpinan Tuhan agar kita bisa mendengarkan cerita dengan baik dan bisa melakukan firman itu dalam kehidupan kita.
Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan karena pada pagi hari ini kami boleh kembali datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena kami diizinkan kembali untuk belajar firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati kami agar kami dapat belajar dengan baik sehingga kami boleh mengerti akan firman yang kami pelajari saat ini. Tuntun kami ya Roh Kudus agar kami dapat melakukan firman itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon bimbingan-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum masuk ke dalam cerita, Kawi mau bertanya, siapa yang pernah menulis surat untuk ditujukan ke orang lain? Ya, semua pasti pernah menulis surat. Di zaman sekarang ini, menyampaikan pesan dapat lebih cepat dan lebih modern. Contohnya dengan media sosial, dengan SMS, email, telepon, bahkan ponsel. Pada zaman dahulu, menyampaikan pesan melalui surat menyurat dengan menggunakan bahan dasar yang berbeda-beda. Contohnya dengan kulit binatang, dengan daun lontar, dengan merpati pos, bahkan dengan kertas. Ada 14 surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, salah satunya adalah surat yang pertama kepada jemaat di Korintus. Kita akan membacanya dari pasal 1 ayat 1 sampai 9. Adik-adik, kita akan membuka surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal 1 ayat 1 sampai 9. 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuannya dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Dalam surat tersebut berisi salam, pesan, dan ucapan syukur yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Salam dari Rasul Paulus itu tertuang pada ayat 1 sampai 3. Kenapa Rasul Paulus menulis surat untuk mereka yang ada di kota Korintus? Kota Korintus adalah kota yang sangat ramai, karena selain letaknya strategis, kota tersebut sudah menjadi kota perdagangan. Di sisi lain, kota ini juga terkenal dengan tingkat kejahatan yang tinggi. Nah adik-adik, karena itulah Rasul Paulus menulis surat untuk mereka yang tinggal di kota Korintus untuk membantu jemaat agar tidak salah dalam bersikap dan menghadapi berbagai masalah di kota tersebut. Isi pesan dalam surat Paulus itu tertulis pada ayat 4 sampai dengan 9.
Di dalamnya ada ucapan syukur, ada kata-kata yang mengandung kekuatan dan harapan bagi jemaat di kota Korintus untuk tetap menjadi saksi Kristus. Kenapa setiap orang Kristen harus menjadi saksi Kristus? Semua orang yang telah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus tidak berdiam diri, tetapi harus mengerjakan keselamatan itu. Salah satunya yang harus dikerjakan adalah menjadi saksi. Nah, adik-adik, apakah adik-adik tahu apa itu saksi? Ya, saksi adalah orang yang mengetahui cerita dan mengalami langsung suatu peristiwa. Adik-adik adalah saksi Kristus karena adik-adik tahu tentang cerita Tuhan Yesus dan sudah mengalami pertolongan dari Tuhan Yesus. Adik-adik harus menceritakan kepada teman-teman yang belum tahu tentang kehidupan Tuhan Yesus dan memberikan contoh dengan berperilaku dan berkata-kata yang baik. Seperti Rasul Paulus menjadi contoh atau saksi Kristus kepada jemaatnya di kota Korintus. Meskipun tidak mudah, ingatlah pesan Rasul Paulus pada ayat 7 sampai dengan 9. Kali ini Kak Wiwi akan memberikan tugas kepada adik-adik, yaitu sebutkan 2 contoh perbuatan untuk menjadi saksi Kristus dalam kehidupan adik-adik di rumah dan di sekolah. Bentuknya adalah ucapan atau deklarasi dan divideokan lalu dikirim ke grup pelayanan anak. Sekian, terima kasih. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita mau tutup dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena hari ini kami sudah belajar firman-Mu. Tolong kami Tuhan agar kami menjadi saksi Kristus yang setia, baik dalam kehidupan kami di rumah maupun di sekolah dan dimanapun kami berada. Roh Kudus, mampukan kami agar apa yang kami lakukan sesuai dengan perkenan-Mu saja Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, untuk persembahan impak kita dapat adik-adik kumpulkan bersama persembahan mama papa dan dapat ditransfer ke nomor rekening yang ada di layar. Adik-adik, bagaimana firman-Nya hari ini? Semoga adik-adik dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Mari kita menyanyikan pujian kembali dari Kidung Ceria 206, Kita Harus Membawa Berita. Kita harus membawa berita
sebelum kita mengakhiri impa kita, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai impa. Biarlah firman Tuhan dapat tertanam di dalam hati kami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Sekarang kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Engkau mau memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, impa kita hari ini telah selesai. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sampai jumpa di impa minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.